Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabat Maya sekalian, tema kutum kita kali ini adalah belajar leadership kepada seekor semut. Ada satu lagi serangga yang istimewa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu semut. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat nama surah, yaitu surah An-Naml, surah semut. Nah, tentu ada yang istimewa terhadap serangga yang satu ini, sebagaimana kepada serangga yang lain yang telah kita bahas kemarin. Ada satu kisah kecil di dalam surah An-Naml ini, di mana kisah ini terjadi pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kekuasaan dan ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum atau sesudah beliau. Yaitu salah satu mukjizatnya adalah Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa binatang, termasuk salah satunya adalah bahasa semut. Nah, disebutkan di dalam surah An-Naml itu, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam membariskan pasukannya di dalam sebuah ekspedisi, dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair wa hum yuza'un. Dihimpunkan kepada Nabi Sulaiman itu pasukannya yang sangat luar biasa, yang terdiri dari bangsa jin, bangsa manusia, dan burung-burung. Jadi kalau sekarang mungkin bisa dianalogikan sebagai ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jadi 3 matra tentara ini sudah ada di zaman Nabi Sulaiman, subhanallah. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika pasukan Nabi Sulaiman itu sampai di lembah semut. Jadi ada satu lembah yang di situ memang merupakan kerajaan semut. Lembah itu dipenuhi oleh sarang-sarang semut yang sangat banyak. Nah, pasukan Nabi Sulaiman itu datang ke sana, tentu logikanya bahwa pasukan yang sangat besar itu ada manusia, ada bangsa jin, mungkin juga ada pasukan yang naik kuda dan sebagainya, tentu akan melindas semua yang ada di depannya, termasuk sarang-sarang semut itu. Nah, ketika pasukan itu sudah sampai mendekat kepada kerajaan semut, tiba-tiba qalat namlatun, berserulah seekor semut. Di sini tidak disebutkan apakah ini ratunya semut, rajanya semut, atau semut pekerja, atau semut penjaga. Pokoknya dalam Quran hanya disebutkan berserulah seekor semut. Apa yang dikatakan oleh semut itu? Ya ayuhan naml, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar jangan sampai kalian terlindas, terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Wahum la yash'urun, karena Nabi Sulaiman dan pasukan itu tidak menyadari bahwa mereka menginjak kalian. Karena kita ketahui bahwa semut itu sangat kecil, tentu pasukan yang begitu banyak itu dan begitu besar itu tentu tidak memperhatikan, tidak menyadari bahwa mereka telah menginjak semut dan sarang-sarangnya. Subhanallah. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa seekor semut yang tidak disebutkan jati dirinya oleh Al-Quran ini adalah seekor semut yang luar biasa, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik, memiliki leadership yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah ketika dia melihat bangsanya terancam oleh pihak lain, maka dia tiba-tiba muncul menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang responsif terhadap keadaan. Boleh jadi ini seorang semut pekerja,
boleh jadi ini seorang rakyat biasa, tetapi dia memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap sesamanya. Maka tiba-tiba dia muncul menjadi pemimpin pada saat itu dan berseru kepada seluruh bangsanya untuk keselamatan semuanya. Luar biasa. Jadi salah satu sifat kepemimpinan yang paling penting dimiliki oleh kita semua adalah responsif terhadap kondisi dan situasi yang ada. Responsif ini penting agar bergerak cepat, agar bisa segera menindaklanjuti, merespon apa-apa yang terjadi sehingga tidak kemudian menjadi malapetaka dan bahaya yang mengancam atau membinasakan kepada seluruh bangsanya. Inilah sifat pemimpin yang seharusnya dimiliki oleh semua pemimpin di dunia ini. Responsif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Jadi tidak abai, tidak lalai, dan tidak lambat di dalam mengambil tindakan. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran dari seekor semut ini adalah dia seorang pemimpin yang solutif, yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Jadi ketika bahaya mengancam, yaitu pasukan yang begitu besar, begitu panjang itu akan menginjak-injak mereka dan sarangnya, maka dia langsung memberikan solusi agar semua bangsa semut itu masuk ke dalam rumahnya di dalam tanah, sehingga kalaupun rumah-rumah mereka yang di atas tanah itu rata, seluruh bangsa semut akan selamat berada di dalam lubang-lubangnya. Luar biasa, inilah salah satu tindakan pemimpin yang sangat hebat ketika dia memiliki sebuah tindakan yang solutif. Dia mengetahui persis apa yang dilakukan oleh bangsanya untuk menyelamatkan diri. Kemudian yang ketiga, sifat pemimpin yang baik itu adalah ketika sang semut tadi mengatakan wahum la yash'urun, bahwa Nabi Sulaiman dan pasukan itu tidak menyadari bahwa mereka akan merusak sarang-sarang kalian. Karena kita kecil, mereka besar, maka mungkin mereka tidak bisa melihat kita, lalu mereka menginjak kita. Jadi positive thinking, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Inilah pemimpin yang bijaksana. Dia katakan mungkin Nabi Sulaiman tidak menyadari, maka dia tidak memendam rasa dendam, tidak memprovokasi rakyat untuk membenci Nabi Sulaiman dan pasukannya. Tetapi justru dia mengatakan, karena Nabi Sulaiman tidak menyadari ada kita di sini, maka kitalah yang menyelamatkan diri. Subhanallah. Inilah 3 sifat pemimpin yang luar biasa dari seekor semut yang harus kita ambil hikmahnya dan kita tiru di dalam kepemimpinan kita dalam kehidupan ini. Oh, yang pertama adalah responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah solutif, seorang pemimpin yang bisa memberikan jalan keluar bagi permasalahan rakyatnya. Dan ketiga adalah tetap positive thinking, berpikiran positif terhadap siapapun. Saya jadi teringat ketika hari ini kita berada di dalam pandemi COVID-19, di mana bangsa kita, rakyat kita sedang menghadapi sebuah musibah yang begitu besar, menghadapi permasalahan yang tidak ringan. Oleh karena itu, kehadiran sosok seorang pemimpin yang hebat seperti seekor semut tadi betul-betul kita sangat rindukan hari ini. Pemimpin yang responsif terhadap keadaan, sehingga cepat mengambil tindakan dan tepat mengambil kebijaksanaan untuk menyelamatkan rakyatnya dari penderitaan ini. Kemudian yang kedua adalah solutif. Dia mempunyai cara-cara, mempunyai strategi dan taktis yang tepat untuk dilaksanakan dan diterapkan bagi seluruh rakyatnya, sehingga bisa menyelamatkan rakyatnya dari bencana yang besar ini, dan tetap memiliki sifat yang berbaik sangka kepada semua pihak, sehingga dia tidak menciptakan musuh baru, tidak menciptakan front terhadap siapapun, tapi dia merangkul semua orang untuk bersama-sama menghadapi musibah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di negeri ini banyak pemimpin yang bisa belajar dari kepemimpinan seekor semut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.